Selamat siang semuanya. Kali ini saya menampilkan video tentang silsilah Tuan Sumerham. Saya tidak menampilkan dimulai dari Tuan Sumerham, tetapi kita mulai dari Toga Sumba. Oke, kita mulai saja. Toga Sumba ini memiliki dua orang anak, yaitu anak pertama adalah Toga Simamora dan anak kedua adalah Toga Siombing. Perlu dipahami terlebih dahulu, yang poin-poinnya di sini yang harus dipahami adalah yang pertama Toga Siomamora adalah anak pertama dan kedua Toga Siombing. Oke. Toga Shimamura dan juga Toga Siombing setelah dewasa mereka akhirnya menikah. Toga Shimamura menikahi Boru Saripuraja, sedangkan Toga Siombing menikahi Boru Lotung. Ini adalah dua perempuan yang berbeda dari dua marga yang berbeda. Jadi jangan bingung, jangan juga menyamakan antara Boru Saripuraja dengan Boru Lotung. Ada juga yang menyampaikan bahwa Toga Shimamura punya istri yang pertama Boru Lotung. Jadi saya ingin sampaikan di sini adalah ini formasi ataupun istri dari masing-masing anak dari Toga Sumba. Di mana anak yang pertama Toga Shimamura menikahi Boru Saripuraja, sedangkan Toga Siombing menikahi Boru Lotung. Jadi tolong dipahami terlebih dahulu bahwa inilah menantu Toga Sumba. Oke, kita lanjut. Toga Shimamura dengan Boru Saripuraja setelah menikah akhirnya mempunyai seorang anak. Anak tersebut dinamakan Tuan Sumerham. Begitu juga dengan Toga Siombing dan Boru Lotung. Setelah menikah mereka mempunyai anak, 4 orang anak yang dinamakan Silaban, Lumban Toruan, Nababan, dan juga Hutasoit. Jadi mereka ini adalah saudara sepupu antara Tuan Sumerham, Silaban, Lumban Toruan, Nababan, dan juga Hutasoit. Kelima orang anak inilah yang menjadi cucung dari Toga Sumba. Yang pertama Toga Shimamura Toga Shimamura anaknya Tuan Sumerham ini adalah cucung dari Toga Sumba, sedangkan juga dari cucung Toga Sumba dari Toga Siombing adalah Silaban, Lumban Toruan, Nababan, dan Hutasoit. Kalau seandainya pertanyaan siapakah yang paling tua dari antara ini, saya tidak bisa ngomong bahwa Tuan Sumerham adalah anak yang paling tua. Begitu juga saya tidak bisa ngomong bahwa Silaban anak yang paling tua. Yang jelas adalah kalau kita perhatikan, Toga Siombing dan juga Toga Shimamura sama-sama sudah menikah. Pada saatnya, siapakah yang lebih dahulu menikah? Apakah Toga Siombing dengan Boru Lotung ataukah Toga Shimamura dengan Boru Saripuraja yang duluan menikah? Sehingga mereka punya anak duluan ataukah Tuan Sumerham duluan yang sudah lahir duluan? Kita tidak bisa menyatakan demikian. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita lihat di masyarakat kita, kakak beradik belum tentu yang paling tua punya keturunan terlebih dahulu. Bisa jadi yang paling kecil punya keturunan terlebih dahulu. Jadi di sini yang ingin saya tampilkan di sini bahwa 5 orang inilah adalah cucung dari Toga Sumba. Cucung Toga Sumba dari Toga Shimamura adalah Tuan Sumerham. Cucung Toga Sumba dari Toga Siombing adalah Silaban, Lumban Toruan, Nababan, dan Hutasoit. Jadi pengertian ini terlebih dahulu harus kita paham supaya kita tidak salah jalan berikutnya. Oke, kita lanjut. Di dalam perjalanan hidupnya, ternyata Toga Siombing wafat. Apakah dia karena pertempuran meninggal, tewas, ataukah karena sakit dia meninggal? Tidak ada penjelasan yang lebih jelas, lebih detail tentang Toga Siombing kenapa dia meninggal. Yang jelas adalah setelah Toga Siombing meninggal, menyisakan Boru Lotung, sehingga Boru Lotung menjadi janda. Nah,
ada satu kepercayaan, tradisi, kebudayaan setempat pada waktu itu, di mana kalau seandainya ada adik ataupun abang meninggal, maka saudara laki-laki yang masih hidup tentunya itu akan menikahi si ipar. Begitu juga yang terjadi di keluarga ini, keluarga Toga Sumba. Toga Simamora akhirnya menikahi Boru Lotung, padahal sebelumnya dia sudah punya Boru Seribu Raja. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini adalah suatu tradisi, dan ini bukan hanya ada di suku-suku Batak saja. Suku-suku di Indonesia ini juga mengalami, tetapi kalau zaman sekarang mungkin kita tidak melihatnya lagi. Kalau zaman waktu itu, zaman dahulu, itu adalah suatu tradisi yang biasa. Kalau seandainya kita menikahi istri ataupun ipar, adik ipar ataupun kakak ipar. Ya, jadi ini adalah suatu tradisi yang lumrah, lazimnya dilakukan pada zaman dahulu untuk meneruskan keturunan. Ya, oke. Jadi di sini kita lanjut lagi, di mana Toga Simamura itu akhirnya menikahi Boru Lotung, atau dengan bahasa lainnya adalah Boru Lotung naik ranjang. Setelah Toga Simamora menikahi Boru Lotung, muncullah anak yang disebut Purba Manalu Debataraja. Nah, di sini ada pengertian yang menurut saya agak sedikit rancu, di mana Purba Manalu Debataraja sering menganggap Tuan Sumerham sebagai anak nomor 4. Dalam arti, dalam Toga Simamora, Tuan Sumerham adalah anak yang keempat. Di sini saya agak sedikit bingung pola pikir logikanya saja, di mana Toga Simamora awalnya adalah sudah menikah dengan Boru Seribu Raja, dan juga Toga Siombing sudah menikah dengan Boru Lotung. Toga Simamora punya anak Tuan Sumerham, sedangkan Toga Siombing sudah punya anak empat orang anak. Kasar ngomong adalah Boru Lotung itu sudah mempunyai 4 orang anak. Kalau seandainya satu anak itu kita anggaplah 1 tahun, berarti sudah 4 tahunlah mereka berjalan. Sedangkan Tuan Sumerham sudah ada dari Boru Seribu Raja. Dalam arti, dalam 4 tahun itu, Toga Simamora pastinya sudah punya anak dari Boru Seribu Raja, ialah Tuan Sumerham. Itu kalau kita berpikir bahwa 1 tahun 1 anak, ya, dengan pemikiran lancar-lancar. Oke. Kemudian setelah Toga Siombing meninggal, menikahlah Toga Simamora dengan Boru Lotung. Punyalah 3 orang anak, Purba Manalu Debataraja. Artinya Boru Lotung sudah melahirkan 7 orang anak, yang 4 dari Toga Sihombing, yang 3 dari Toga Simamora. Kalau seandainya dibilang Tuan Sumerham adalah anak terakhir dari Toga Simamora, terakhir berarti di bawah Purba Manalu Debataraja, ya. Kalau seandainya Tuan Sumerham dianggap di bawah Purba Manalu Debataraja, berarti kasar ngomong, setelah Boru Lotung 7 tahun melahirkan, dianggap 1 tahun 1 anak, ya. Pemikirannya adalah seperti itu. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu, ya kan? Ini kita anggap seperti itu saja dulu. Kita bermain dengan logika. Setelah 7 tahun Boru Lotung punya anak, barulah Tuan Sumerham lahir. Kalau saya terus terang, saya nggak masuk di logika. Logika saya nggak nyambung. Yang nyambung adalah pada saat Toga Simamora dengan Boru Seribu Raja menikah, mereka pastinya punya anak. Berapa tahun, berapa lama, saya tidak bisa menafsirkan itu sampai berapa lama. Tetapi yang jelas,
Toga Simamora dan Boru Seribu Raja punya anak Tuan Sumerham, sedangkan Toga Siombing dan Boru Lotung punya 4 orang anak. Ialah Silaban, Lumban Toruan, Nababan, dan Hutasoit. Itu masih sejajar. Dalam arti, Tuan Sumerham dengan anak dari Toga Siombing itu sejajar. Tetapi kalau Tuan Sumerham dengan Purba Manalu Debata Raja, kalau apalagi dibilang Tuan Sumerham anak yang paling kecil, logikanya di mana? Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi, ada beberapa poin-poin yang harus memang dipahami terlebih dahulu sebelum kita menampilkan silsilah ini secara jelas. Untuk sementara, ini dulu yang bisa saya tampilkan. Nanti penjelasan berikutnya dari Tuan Sumerham tentang silsilah dari Tuan Sumerham ke bawah, saya akan tampilkan di video saya yang berikutnya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan dan juga mau melihat video kami. Sampai ketemu, Horas.